Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video Patrick Kluivert mengatakan bahwa PSSI tidak memberikan target lolos Piala Dunia. Ikuti informasinya lebih lanjut. Mari kita simak videonya bersama-sama. Pak Erick Thohir, ketum PSSI kita, katanya nggak ngasih target ke Patrick Kluivert untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Wah. Kok bisa ya? Agak kontradiktif menurut gua. Kan salah satu alasannya mengganti pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert adalah memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Apalagi ditambah dengan struktur asisten pelatih yang berkaliber internasional. Ditambah nanti ada beberapa lagi pemain naturalisasi yang akan bergabung dengan timnas Indonesia seperti Oleh Romeni dan Jairo Ridho. Dengan komposisi pemain dan komposisi pelatih yang semakin kuat, harusnya PSSI bisa dong, yakin ngasih target ke Patrick Kluivert dan jajarannya lolos ke Piala Dunia 2026. Iyalah. Ya enggak? Menurut kalian gimana? Setuju nggak? Komentarnya sikat. Patrick Kluivert ngaku, guys. Nah, guys, ini ya berita kali ini jangan dianggap serius-serius banget ya. Ya serius sih, tapi ya udah aja, asal lewat aja gitu loh, guys ya. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert ya memberikan pengakuan kalau katanya nih ya Bapak ET selaku ketua umum PSSI tidak memberikan target ya, tidak memberikan target sama sekali untuk Patrick Kluivert dan tim pelatih untuk tembus Piala Dunia 2026, guys. Memang kalau nggak salah pernah deh di awal-awal press conference waktu itu Pak Ete sempat bilang kalau targetnya adalah lolos Piala Dunia. Tapi kenyataannya jujur gue sih nggak terlalu kaget ya, karena emang logikanya aja masa baru datang, cuman punya waktu sedikit, belum punya chemistry sama tim juga. Sekarang berubah tiba-tiba Pak Erick tidak memberikan target lolos Piala Dunia. Waduh. Juga langsung punya target Piala Dunia. Cuman agak disayangkan aja kalau targetnya nggak Piala Dunia mah. Ya, udahlah, susah bahasnya lagi. Udah pasti, yuk 1, 2, 3 komen ternak STY. Udah pasti, guys. Makanya gue bilang ini berita asal lewat aja. Ya yang tahu-tahu aja lah ya. Silakan kalian berkomentar mengenai berita ini. Intinya Patrick Kluivert tidak diberi target untuk lolos Piala Dunia 2026. Gimana tanggapan kalian, guys? Target kalian sendiri buat timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert seperti apa? Yuk kita komen. Patrick Kluivert mengatakan ketua PSSI tidak berikan target lolos ke Piala Dunia 2026. Bentar. Jadi apa nih alasan ganti pelatih? Bukannya di preskon pemecatan Coach Sintayong, Pak Erick Thohir nih bilang, lebih baik ambil keputusan sekarang daripada menyesal nanti. Dan Pak Erick Thohir juga bilang di preskon pemecatan Coach Sintayong, mengganti pelatih saat ini untuk memaksimalkan potensi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kok aku jadi bingung ya? Tapi sekarang kok bisa-bisanya Patrick Kluivert ini mengatakan bahwasanya Pak Erick Thohir tidak membebani timnas Indonesia wajib lolos ke Piala Dunia 2026. Kalau memang tidak ada target lolos ke Piala Dunia 2026 besok, kenapa ganti pelatih Pak Erick Thohir? Aduh. Karena secara track record pun Coach Sintayong itu lagi bagus-bagusnya ngelatih timnas Indonesia. Betul tuh. Jadi kenapa terlalu terburu-buru memecat Coach Sintayong? Ya, Kalau guys, memang ya, tidak kita ada target bertanya-tanya dalam banget waktu ini. dekat, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026. Serius, ini benar-benar membingungkan, guys. Karena pernyataan Pak Erick Thohir dengan Patrick Kluivert ini berbeda. Sedangkan aku yakin kalian semua yang nonton preskon dari Pak Erick Thohir kemarin itu pasti menangkapnya bahwasanya Pak Erick Thohir ini ingin memaksimalkan kesempatan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Kalau menurut kalian gimana? Nih guys, komentar dari netizen guys. Jika tidak ditargetkan lolos Piala Dunia 2026, lalu untuk apa ganti pelatih di pertengahan seperti ini? Biar mafia pada selamat. Jangan bilang kita mafia-mafia. Oh, Kalau Pak EXO gitu. Arya Sinulinga ya. kerugian PSSI pun puluhan miliar untuk membayar penalti itu. Saya juga ikutan. Bahkan katanya Pak Erick pun dia bagian dari dah kena mafia. Aduh, bapak-bapak semua kita, Pak Erick ini, kalau saya bilang Pak Erick begitu, saya bilang penjilat ya nggak apa-apa lah. Pak Erick ini punya klub sampai hari ini juga di Oxford sana. Sebelumnya pernah Inter Milan juga. Kalau kita hanya mengelola satu pemain Serie A, Pak Erick pernah mengelola sampai 90 pemain Serie A. Beliau pernah menghadapi banyak pelatih-pelatih level dunia. Jadi Betul itu sudah ya. standar beliau lah. Nggak mungkin lah dia bisa dipengaruhi kami expo ini. Oke. Juga hentikanlah yang mengatakan ini pengaruhi mafia. Alex Pastur dan juga Dani Lanzat, dua asisten pelatih dari El Bintang Laut, Patrick Kluivert, sudah langsung bekerja untuk menganalisis permainan timnas Indonesia melawan Saudi Arabia. Ini terjadi di tengah malam tadi, boy. BTW sorry nih, keterlambatan ini sorry nih. Apakah benar ya ini teori yang beredar, boy? Kalau misalnya nanti secara taktikal yang lebih deep dive ke dalam, itu adalah asisten pelatih, yaitu adalah Alex Pastur dan juga Dani Lanzat. Sebenarnya kalau misalnya gue ya mau asisten pelatihnya kayak, mau dokternya kayak, mau pelatih fisiknya kayak, terserah, yang penting timnas gue menang. Dan yang dianalisis ini adalah permainannya Australia ngelawan Saudi dan juga Saudi ngelawan Indonesia nih.
Sebagai pemain FM, gue ngerti banget maksudnya kenapa. Sekali lagi ini menurut gue ya, bisa jadi salah ya. Karena ini lawannya sama nih, sama-sama Saudi nih. Baik Dani Lanzat maupun Alex Pastur bakal ngelihat gimana Australia maupun Indonesia mereaksi atau melawan Saudi Arabia. Dari situ akan kelihatan apa yang lebih dan apa yang kurang dari kedua kesebelasan ini. Gue sangat berharap apa yang udah bagus di zaman El Rotasi ya, Sintayong, itu diteruskan dan kalau bisa disempurnakan. Dan yang kurang, tolong diperbaiki. Ingat harapan kita semua, harapan gua terutama ya, dan juga kalian para fans timnas yang waras. Buzzer 700 nggak diajak. Itu harapannya besar sekali boy. Lolos ke Piala Dunia. Betul. Negara rank di atas 100 besar punya harapan lolos Piala Dunia, itu bukan harapan yang kecil. Semangat ya Alex Pastur dan juga Dani Lanzat. Kasih yang terbaik untuk timnas ini. Terima kasih. Buat kalian yang masih penasaran kapan Alex Pastor datang, Ya, guys, kenapa kapan, kemarin guys? gak dikenalin barengan Patrick Kluivert dan Dani Lanzat, ini dia nih jawaban dari sumber terpercaya. Kita lihat videonya. Kalau Alex Pastore nanti Februari datang, karena memang tanda tangannya kemarin kan setelah dengan Coach Patrick. Nah, udah jelas kan? Yes, Alex Pastor akan datang lagi nanti bulan Februari barengan sama Patrick Kluivert untuk melihat pemain-pemain kita yang bermain di Liga 1. Rencananya akan menonton pertandingan Persija melawan Dewa United Oh, tanggal gitu. 8 Februari nanti, guys. Oke. Dan Pak Erick Thohir juga menambahkan, 1-2 hari ini juga saya sudah tanda tangan tambahan, ada performance coach dan pelatih goalkeeper. Saya udah, tapi biar Coach Patrick saja yang umumkan, bukan saya. Oh iya, iya. pelatih fisiknya kita udah tahu. Nah, pelatih kipernya siapa nih? Kira-kira menurut kalian siapa? Komentarnya. Kita tunggu guys ya. Untuk timnas Indonesia, kalau di peringkat 2 udah otomatis lolos ke Piala Dunia tanpa playoff kan, tanpa playoff di round 4. Itu akan jadi tanda tanya besar bagi negara lain. Ini nggak tahu permainan, nggak tahu apa, nggak tahu apa namanya ya. Ya permainan dari FIFA. Apabila negara Asia Tenggara, Indonesia kan Asia Tenggara kan, yang belum pernah lolos putaran ketiga, sekalinya lolos langsung posisi 2, itu hal yang menimbulkan kecurigaan, ya kan? Curiga dong. Ya, negara-negara lain, ini negara Asia Tenggara lolos ke round 3, langsung dia lolos ke Piala Dunia dengan posisi peringkat 1 atau 2. Nah, itu kan jadi tanda tanya besar. Makanya maksudnya ini nih timnas kita nih. ya, timnas kita. Makanya ini nggak tahu settingan atau apa, nggak tahu sujud atau apa ya. Ya mungkin ini permainan atau apalah kan. Nah, FIFA ini akan memperpanjang permainan Indonesia kalau bisa sampai playoff. Jadi ini Indonesia nih cuan buat FIFA. Ya kan? Sebab potensi Indonesia menghasilkan cuan di setiap pertandingan sangat fantastik. Oh, jadi dari supporter Kita lihat Ya. fans timnas tuh sangat banyak sekali. Supporter, tiket penonton di stadion. Jadi ibaratnya Indonesia disetting biar terseok-seok untuk sampai ke Piala Dunia. Ya kan? Nah, ada lagi. Untuk menjaga persaingan di grup C agar tetap menegangkan di akhir pertandingan, sehingga setiap pertandingan bisa menjadi show atau pertunjukan. Jadi Indonesia tuh disetting biar ada perform, ada ini ya show pertunjukan. ya maksudnya pertandingannya itu buat pertunjukan atau show kan, untuk menghasilkan cuan buat FIFA. Ya kan? Makanya dibikin seolah-olah Indonesia itu terseok-seok. Nanti dia endingnya itu dia akan peringkat 4 atau 3. Nanti masuk ke round 4. Kan kalau di round 3 sekarang kan kalau peringkat 1 dan 2 lolos ke Piala Dunia langsung. Peringkat 3 dan 4-nya itu akan playoff lagi di round 4. Nah, Indonesia itu kemungkinan besar mungkin disetting buat di round 4. Agar dia bisa bermain terus. Seolah-olah terseok-seok, susah payah masuk Piala Dunia. Nah, itu kan nanti main terus dia nih. Main terus kan. Main di Indonesia, main di Jadi cuan terus nih buat terus FIFA. Ada dong. keuntungan yang memang FIFA dapatkan. Karena Indonesia ini apa ya? Memang fanatik banget dengan bola, negara paling fanatik. Ya kan? Bisa jadi settingan seperti itu. Bener nggak ya? Ya bisa jadi. Jika nanti ternyata Indonesia lolos ke Piala Dunia, FIFA ingin dunia menyaksikan Indonesia ini lolos setelah melewati pertandingan yang melelahkan.